Ketika kita salat, kemudian kita salam, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali kita ucapkan? 3 kali. Boleh tidak 10 kali? Berarti sudah mulai termakan syubhat nih. Baik. Boleh kalau seandainya tidak langsung setelah salat, setelah salam. Tapi setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, istighfarnya hanya 3 kali. Kenapa hanya 3 kali? Karena itu zikir muqayyad namanya. Zikir yang terikat dengan jumlah. Zikir yang terikat dengan waktu. Bukan berarti kita melarang mengucapkan astagfirullah lebih dari 100 kali. Tidak. Tapi waktunya, tempatnya, keadaannya harus dilihat. Contoh yang lain misalnya. Ada orang yang punya cucu. Dia punya menantu 7 orang. Kemudian tiba-tiba semua menantunya melahirkan. Yang perempuan tentunya. Kemudian dikala melahirkan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan di antara syukurnya, dan kebetulan semua cucunya perempuan. Maka dia ingin berakikah. Dan dia mengatakan akikah untuk perempuan 7 orang berarti 7 ekor kambing. Kemudian dia pun mulai mengkiaskan. Biasanya 7 ekor kambing itu sama dengan seekor kerbau. Sama dengan dikala kita berkorban. 7 ekor kerbau sama nilainya dengan 7 ekor kambing. Maka pada saat itulah dia tidak jadi menyembelih kambing. Dia menyembelih kerbau dengan alasan manfaatnya lebih luas. Kemudian hukumnya sama. Maka pada akhirnya dia menyembelih 1 ekor kerbau untuk mengakikahkan semua cucunya. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena muqayyad, karena terikat. Kalau ingin berkorban 1 ekor kerbau, silahkan tambah dengan kambing 7 ekor tadi. Lebih banyak lagi dan lebih memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan muqayyad ikhwatul Islam. Maka kita kembalikan kepada permasalahan yang terjadi kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dikala ada orang bersin, maka orang ini mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kalimat ini bukan kalimat yang salah, tapi kalimat yang tidak pas lokasi dan posisinya. Karena dikala kita bersin, yang diucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Sedangkan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, boleh kita baca kapan saja, di mana saja. Maka di saat itulah Abdullah bin Umar mengatakan, "Walaisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai fulan, bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitulah tentang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh ketelitian. Bukan berarti kita melarang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian orang ini melaksanakan ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bagian ujung Masjid Nabawi dan Nabi memperhatikannya. Dikala orang ini salat 1 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah dia salam, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian sebelum orang ini duduk, maka Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, wahai sahabatku, ulangi salatmu karena tadi kamu belum melakukan ibadah salat. Orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Apa buktinya dia sudah salat? Apa buktinya dia sudah salat? Pertanyaannya, apa buktinya kalau dia sudah salat? Nabi suruh? Kalau Nabi suruh mengulang berarti dia sudah salat atau belum? Pertanyaan ini ikhwatul Islam sama dengan orang yang bertanya, mana yang lebih tua antara kamu dengan orang tuamu? Jadi pertanyaan bukan jawabannya yang salah, yang bertanya salah. Bisa dipahami? Apa buktinya dia sudah salat? Dilihat oleh Nabi SAW di samping Nabi. Sesuatu yang tidak boleh ditanyakan atau tidak perlu lagi ditanyakan. Bahwa orang ini betul-betul sudah melaksanakan ibadah
salat secara jelas orang ini sudah melaksanakan ibadah salat, tapi secara hukum agama sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini belum dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi kamu belum salat, padahal dia salat di depan Nabi. Namun Nabi menganggap dia belum salat. Kemudian diulang lagi yang kedua kali, masih dikatakan oleh Nabi kalimat yang sama. Kemudian diulang yang ketiga kali, dan Nabi masih kembali mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu karena tadi 1, 2 dan 3 kamu belum salat. Kemudian setelah itu baru dia mengatakan, ya Rasulullah la uhsin ghaira hadza. Ya Rasulullah, saya tidak lagi bisa melakukan yang lebih bagus daripada ini. Kemudian setelahnya baru Nabi mengajarkan bagaimana salat yang sesungguhnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Orang salat, banyak juga di antara mereka yang salah di dalam melakukan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di luar daripada konteks yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa misalnya. Apa kata Nabi? Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada pahalanya kecuali lapar, haus, dahaga. Artinya dia tidak punya pahala, padahal dia puasa. Kenapa demikian? Karena puasanya tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam masalah ibadah. Dan yang paling berat ikhwatul Islam masalah sunnah ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berkaitan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat dilakukan oleh kaum muslimin adalah sunnah yang berkaitan dengan qauliyah, yaitu perkataan, zikir, ibadah-ibadah, lisan. Itu sulit sekali ikhwatul Islam. Kadang-kadang orang salah di dalam menanggapinya. Seperti misalnya tadi kita contohkan, dikala berzikir setelah salat 10 kali, kemudian kita mengatakan tidak boleh demikian, maka langsung dikatakan, orang berzikir, kenapa engkau melarangnya? Yang dilarang itu bukan zikirnya, tapi tata cara zikirnya, jumlahnya, tempatnya, waktunya. Itu yang dilarang di dalam agama Islam. Bukan zikir yang dilarang, tidak. Tapi bagaimana tata caranya? Makanya contoh yang terjadi kepada Abdullah bin Umar ini merupakan contoh yang sangat luar biasa, agar kita bisa mengukur kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Dari situlah kisah yang selalu kita angkat ikhwatul Islam. Kisah yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarkannya, namun kita hanya sekedar mengulangnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud berada di Kufah, tiba-tiba datang salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sahabat ini, karena di antara kalangan para sahabat ada yang ulama, ada yang bukan ulama. Ada yang ulama, ada yang bukan ulama. Dan salah satu yang bagian daripada ulamanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah ulama dari kalangan sahabat Nabi. Dan dia adalah sahabat yang paling mulia. Dan dia pernah pergi atau dia hijrah ke sebuah tempat yang bernama Kufah. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Musa al-Ash'ari, dia pernah melewati sebagian masjid-masjid yang ada di Kufah. Dikala beliau melewatinya, maka beliau melihat ada orang yang sedang berzikir. Orang yang sedang berzikir. Kemudian, Abu Musa tidak berani menegurnya. Karena biasanya kalau kita menegur ikhwatul Islam, kita harus tahu alasan dan kita juga harus tahu argumennya. Tidak hanya sekedar melarang tanpa memberikan solusi. Karena agama biasanya diberikan larangan, ada solusinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, diberikan solusi jual beli. Allah Subhanahu wa taala haramkan zina, solusinya adalah dengan menikah. Tidaklah ditutup suatu pintu di dalam agama kecuali dibuka pintu yang lain. Karena itu merupakan di antara fitrah manusia. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu ikhwatul Islam, sebahagian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemudahan dalam berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling mulia. Hanya saja harus diperhatikan baik-baik. Harus dipilah, harus dipilih. Mana zikir yang mutlak, mana zikir yang muqayyad,
mana zikir yang bebas, mana zikir yang tidak bebas. Kita harus mengetahuinya. Bagaimana tata caranya juga harus diketahui. Karena tidak ada satupun bentuk zikir dalam agama kecuali sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semuanya tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Nah, salah satunya ikhwatul Islam adalah ketika Abu Musa melewati masjid yang ada di Kufah, melihat orang sedang berzikir. Zikirnya apa coba? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tidak ada yang salah. Namun yang salah itu adalah tata caranya. Kemudian dia pergi datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya Aba Abdillah, ada sebuah kaum, aku mengingkarinya. Aku tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Abu Musa mengatakan, aku tidak setuju. Tapi aku tidak bisa mengingkarinya. Sehingga membuat Abu Abdillah atau Abdullah bin Mas'ud merasa penasaran. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Abu Musa tidak memberikan jawaban. Kalau seandainya Allah berikan kepadamu umur panjang, maka engkau akan melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, dia pergi datang ke masjid tersebut dan memperhatikan orang sedang berzikir. Namun zikirnya, bagaimana bentuk berzikirnya? Berzikirnya lain dari yang lain. Mereka duduk berhalaqah di dalam masjid yang ada di Kufah. Kemudian sedang memanggil atau sedang memakai kerikil-kerikil, menggunakan batu kerikil. Misalnya ada kerikil, ada 10, atau ada 100 kerikil. Kemudian diletakkan kepada kawan yang pertama. Sabbihu mi'ah. Kamu yang pertama kali memulai, silahkan kamu bertasbih 100 kali. Maka dia pun berzikir bertasbih 100 kali dengan kerikil ini. Kemudian setelah dia menggunakan kerikil mengucapkan subhanallah, kerikil ini diambil, diberikan kepada kawan yang ada di sampingnya. Hamidu mi'ah. Silahkan kamu bertahmid 100 kali. Begitu seterusnya. Kabbiru mi'ah. Bertakbirlah 100 kali. Hallilu mi'ah. Bertahlillah 100 kali. Begitu seterusnya. Mereka sedang berzikir kepada Allah, bukan berbuat maksiat. Mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, dikala melihat orang ini ikhwatul Islam, maka Abdullah langsung memberikan teguran. Wahai kalian penduduk Kufah, tidakkah kalian ketahui bahwa para sahabat Nabi SAW masih banyak yang hidup? Piring-piring mereka, alat perabotan rumahnya belum pecah. Artinya mereka masih hidup di tengah-tengah kalian. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Kenapa kalian harus berzikir kepada Allah harus dengan cara seperti ini? Kenapa demikian? Apa jawaban daripada orang-orang Kufah yang ada di masjid tersebut? La nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdillah, kami hanya berzikir. Apa salahnya? Di mana salahnya? Tidak ada tujuan kami kecuali ingin melakukan kebaikan. Maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Mana yang lebih pintar, kalian atau sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih paham tentang agama, kalian atau sahabat Nabi? Sedangkan mereka masih ada di tengah-tengah kalian. Pedangnya masih berlumuran dengan darah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tiba-tiba kalian melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih pintar? Tidak ada di antara mereka yang berani menjawabnya. Kemudian setelah itulah keluar sebuah ungkapan yang diabadikan di dalam sejarah kaum muslimin. Kam mim muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi mereka salah di dalam melakukannya.